Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Tadi imam di dalam bacaannya pada rakaat yang kedua, salah satu ayatnya berbunyi la yastawil khabisu wat thayyibu, tidaklah serupa yang buruk, yang busuk dengan yang thayyib, yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun jumlah yang buruk itu mendatangkan rasa kagum terhadap kalian. Ayat yang sangat singkat tetapi mencakup semua makna dalam kehidupan. Tabiat manusia itu senang kepada yang baik-baik, benci kepada yang buruk-buruk. Hanya saja kadang-kadang faktor kebiasaan menjadikan yang buruk itu pun terlihat baik di dalam pandangan kita. Ditambah ada faktor yang kedua, ada provokator dari makhluk yang hidup secara paralel dengan kita tidak terlihat, yang terus memprovokasi bahwa yang buruk-buruk itu memang terlihat baik. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u, kenapa tidak ketika datang kepada mereka bencana dari kami, mereka itu merendahkan diri. Walakin qasat qulubuhum, tetapi justru setelah bencana itu datang, hati mereka menjadi keras. Wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu yaf'alun, dan setan bekerja menghias, mendandani perbuatan-perbuatan buruk mereka itu agar terlihat baik. Ada 3 persoalan. Bencana datang dari Allah. Falaula izja'ahum ba'suna, bencana itu datang dari Allah. Tidak ada bencana yang berdiri sendiri, tidak ada bencana yang berjalan atas kehendaknya sendiri. Dulu di Mesir setiap tahun air sungai Nil itu meluap, dan setiap kali meluap itu menyebabkan terjadinya bencana alam, banjir. Kita menyebutnya barangkali banjir bandang, warga meninggal, tanaman rusak, bangunan juga rusak. Ketika Islam datang ke Mesir di bawah komando Panglima Amru ibn al-As, dan beliau langsung dilantik untuk menjadi gubernur Mesir, muncullah masalah ini. Dalam tradisi orang Mesir sebelumnya, supaya tidak terjadi bencana luapan sungai Nil, mereka adakan pemilihan wanita yang paling cantik di Mesir untuk dipersembahkan sebagai tumbal pengantin sungai Nil. Semacam pemilihan Miss Universe ataupun Putri Indonesia yang paling laga untuk menjadi pengantin sungai Nil. Jadi ketika tiba waktunya untuk agenda kegiatan tersebut, tentu warga Mesir ini datang menemui gubernurnya, minta izin untuk dilaksanakan pemilihan Putri Sungai Nil ini dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Ya. Bingunglah gubernurnya. Praktek ini praktek syirik, tetapi ini realitas terjadi, benar-benar terjadi. Apabila mereka tidak memberikan tumbal kepada Sungai Nil itu meluap. Dan itu bukan isapan jempol. Mereka pernah mengabaikan aturan tersebut dan terjadi. Begitu mereka persembahkan pengantin untuk Sungai Nil, maka Sungai Nil itu tidak meluap. Maka gubernur ini karena punya atasan, mohon petunjuk kepada atasannya. Dikirimlah surat berdiskusi dengan pemimpinnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan tentu saja prosesnya itu sangat manual. Tulis surat di kertas diantarkan oleh kurir, dan kurir itu tidak pernah secepat JNE ataupun titipan kilat. Itu manual sekali, diantar pakai kuda paling cepat dari Mesir. Begitu sampai surat itu pada Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar tidak perlu berijtihad, salat istikharah dan lain sebagainya. Beliau langsung ambil kertas, menulis 2 lembar surat ditujukan kepada 2 pihak yang berbeda. Yang pertama ditujukan kepada gubernurnya ini. Apa isinya? Bila datang kepadamu suratku ini, maka tolong antarkan surat yang satu lagi kepada Sungai Nil. Surat satunya lagi itu ditujukan kepada Sungai Nil. Ini yang bikin bingung gubernur. Serah terima dengan Sungai Nil itu bagaimana? Ya. Tapi tidak perlu dibingungkan. Maka Amru ibnul As begitu menerima surat Sayyidina Umar dengan instruksi tersebut, beliau langsung mengantarkan surat itu ke Sungai Nil, hanya dicampakkan saja tulisan Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Sejak dari saat itu sampai hari ini Sungai Nil tidak pernah meluap lagi. Isinya sederhana saja. Ya Nilu in kunta tajri min 'indi nafsik fantahi. Wahai Nil, bila engkau meluap karena keinginanmu sendiri, berhentilah. Dan bila meluapmu ini karena kehendak Allah, maka lanjutkanlah. Berhenti sampai hari ini, nggak pernah meluap-meluap lagi. Kenapa? Jangankan Sungai Nil, bahkan tanah pun berhenti gempa di Madinah karena Sayyidina Umar. Suatu hari beliau di atas sebuah bukit di Madinah dengan sahabat-sahabat beliau, Kabinet Indonesia Bersatu. Tiba-tiba terjadi gempa. Saat gempa itu terjadi, Umar sedang pegang tongkat di tangannya. Karena memang bertongkat ini disunatkan dalam Islam untuk siapapun. Sunat bertongkat, bukan karena kita tua perlu bantuan tenaga. Nabi Musa itu dalam keadaan muda, gagah perkasa, raya panjang, membeli dada, boleh bertongkat. Maka saat dipanggil oleh Allah ke atas bukit Tursina, pertanyaan Allah, "Matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asaya. Ya Tuhanku, itu adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, saya bersandar bertopang di atas tongkat ini ketika berjalan. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan saya pakai untuk menghalau ternak saya. Maka bahasa Al-Quran, ungkapan dari diskusi Nabi Musa ini menjelaskan kepada kita bagaimana ukuran dan bentuk tongkat. Tongkat itu untuk memudahkan berjalan, maka bobotnya tidak boleh berat, dia harus ringan. Yang kedua, atawakka'u 'alaiha, saya bisa bertopang ke atasnya, kita bisa meletakkan tangan di atas tongkat. Maka tidak boleh terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, itu bukan tongkat, namanya tombak ataupun tiang. Tongkat. Kalau terlalu tinggi itu tombak ataupun tiang. Bila terlalu berat, itu pun patut dipertanyakan karena tidak memudahkan untuk perjalanan. Karena harusnya ahusyu biha ala ghanami, lemparu kambing. Kita bisa pegang satu sisinya dengan mengangkat ujung yang lain. Jadi kalau ada tongkat saat dibawa naik ke atas danau dari Umayyub, itu bukan tongkat, itu pasak bumi namanya. Ya. Nabi Musa muda, kuat, tapi sudah bertongkat. Maka sunat mat tongkat. Jadi yang sudah belum punya tongkat, nanti silahkan cari tukang kayu pegang tongkat. Dan itu sekaligus menjadi senjata. Sayyidina Umar pegang tongkat. Begitu terjadi gempa, beliau tancapkan tongkat itu di atas bukit tersebut. Ya ardu uskuti fa inni Umar. Wahai bumi, diamlah karena saya adalah Umar. Sejak saat itu sampai hari ini Madinah nggak pernah gempa lagi. Andai kata Sayyidina Umar masih hidup, kita undang ke Aceh sekali-kali. Baik gempa di Aceh. Ini Sayyidina Umar, maka berhentilah meluap. Apa makna yang tersirat? Bahwa tidak ada perkara di alam ini yang berdiri sendiri. Semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat terjadi bencana harusnya kita berlindung kepada Allah. Tapi di negeri ini, Aceh yang bersyariat Islam ini, saat terjadi bencana, kita bukannya dekat kepada Allah, kita terbalik. Saat terjadi bencana di Aceh, kita lebih bersemangat membatasi orang beribadat daripada menghalangi orang berbuat maksiat. Ini anomali di Aceh.
Mungkin sampai hari ini saya nggak pernah sholat di Masjid Raya Baitur Rahman sejak dibuat payung itu, kecuali kalau jadi khatib saja. Apa yang terjadi? Konon kata kawan-kawan, di Masjid Raya Baitur Rahman itu hari Jumat dikerahkan tentara dan polisi untuk mengatur jarak saf orang yang sholat. Artinya pemerintah Aceh mampu bekerja sama dengan institusi TNI dan Polri untuk menyuruh orang yang sholat jaga jarak selama corona. Tapi sampai hari ini saya belum mendengar dari tingkat presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, geci, mukim, sampai kepala lorong yang bekerja sama dengan institusi TNI dan Polri untuk menyuruh orang yang berbuat maksiat menjaga jarak. Medih huru Sabtu dan huru Minggu akan kerahkan tentera dan polisi ke DU, Ulele, Uluk Nga, Ujung Batai, supaya orang yang pacaran itu jaga jarak. Yang ceweknya jaga jarak, yang orang tu mayang jaga jarak, maka ilahap dia. Nah orang lebih pungok dia nyolam. Orang solat disuruh jaga jarak, padahal perintah solat itu rapat dan luruskan saf. Sedangkan interaksi laki-laki dan perempuan jaga jarak, kata Allah Ta'ala. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Andai kata tidak dekat-dekat enggak terjadi zina, tapi karena dekat-dekat inilah mereka berzina. Nyah langsung jaga jarak. Nyampat demi taubat. Ini persoalan pemahaman logika berpikir kita dalam bab corona ini. Dan itu nauzubillah selalu berjangkit demikian. Nah, baru kemarin kita memperingati 16 tahun peristiwa tsunami. Tapi ya, namanya manusia cepat lupa. Saya perhatikan kemarin foto-foto yang dikirim oleh kawan-kawan di media sosial. Peringatan tsunami itu ya minim sekali yang datang. Entah karena jaga jarak, wallahu alam. Entah karena orang Aceh sudah lupa tentang tsunami ini sehingga tidak perlu diperingati. Kalaupun ada peringatan tidak semarak lagi. Kita sudah lupa, baru 16 tahun. Dulu semarak. Ketika ada peringatan tsunami, orang berduyun-duyun datang berbondong-bondong untuk mengenang kembali, berdoa dengan khusyuk. Kemarin saya perhatikan fotonya hanya di tribun utama saja yang pasang teratap. Padahal acaranya itu di lapangan Long Raya, Stadion Harapan Bangsa. Entah itu tidak lagi menarik perhatian kita, wallahu alam. Karena memang Aceh ini unik. Ada banyak peristiwa, momennya itu dimulai dari Aceh. Orang Aceh ini pandai menciptakan momen, tetapi tidak pandai untuk merawat monumen. Apapun momen mulai dari Aceh, kemerdekaan Indonesia dari Aceh. Tapi ketika Aceh ingin merdeka, enggak merdeka. Nah, tapi Indonesia bisa dimerdekakan dari Aceh. Kita tidak pandai merawat monumen. Maka salah satu yang paling menyedihkan adalah ternyata bank syariah yang pertama di Indonesia itu di Aceh. BPRS Harekat di Lambaru. Itu sudah wujud dari tahun 92 kalau tidak salah, atau 94. BPRS Harekat itu adalah salah satu kalau tidak salah dari 3 atau 5 bank syariah pertama di Indonesia, walaupun sifatnya BPRS. Tapi walaupun BPRS kan bank cima orang, B itu bank, BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ya, cuma kita tidak menyebutnya bank karena disingkat menjadi BPRS, sama seperti kita nggak pernah menyebut RRI itu sebagai radio, tetap ditambah R lagi di orang. Dari mana beritanya? Dari radio. Radio apa? Radio RRI. Bukan makan kaleboh R ya. RRRI. Ya, Radio Republik Indonesia. Ya, sama seperti BRI itu sebenarnya sudah ada bank di dalamnya. Mau ke mana? Mau ke bank. Bank apa? Bank BRI. Bukan maka ilham ya. Inilah hak nomor 2 bahasa Indonesia hajut. Ya. Jadi bank pertama, bank syariah pertama di Indonesia, bahkan boleh jadi di dunia, itu mulai dari BPRS Harekat. Tetapi kita pandai menciptakan momen, tidak pandai merawat monumen. Monumen bank syariah pertama di Indonesia tersebut hilang. BPRS Harekat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada wujudnya lagi. Entah karena pendirinya itu Bapak almarhum Kahnir Raji'un, jadi sama-sama sudah Raji'un dua-duanya. Pak Kahnir Allahumma ghafir lahu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang ke rahmatullah. Dan banknya itu pun sudah ikut-ikutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pandai menciptakan momen. Aceh yang pertama membentuk bank syariah, tapi di Aceh pertama bank syariah itu meninggal dunia.
yang lain terus hidup dan berlanjut. Itu jauh sebelum ada bank muamalat yang murni syariah. Nah, hari ini Aceh itu digadang-gadang sebagai provinsi yang pertama menerapkan ekonomi syariah. Momennya di kita, tapi hampir terlewatkan monumen ini karena ketidakberanian pemimpin kita untuk mengambil kesepakatan itu dijalankan. Padahal itu bukan keputusan gubernur, bukan keputusan bupati dan wali kota, bukan keputusan kecil. Itu keputusan bersama setiap elemen masyarakat Aceh. Mulai dari ulamanya, politisinya, pengusahanya, apalagi DPRA-nya. Semuanya sudah sepakat, Allah Ta'ala pun sepakat. Biasanya kalau saya ketemu dengan kawan-kawan pejabat TNI dan Polri, kita doakan untuk naik pangkat. Dulu saya ketemu dengan Pak Dede Soekarna, Irwasda Polda Aceh. Beliau berkunjung ke tempat saya, ke Kota Madia Cet Keeng, di pendopo saya. Beliau masih melatih 3 Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi. Dalam duduk diskusi saya tanya, Pak, berapa lama lagi dapat bintang jadi jenderal? Apa jawaban beliau? Sebenarnya untuk jadi jenderal, Ustadz, saya itu semua pihak sudah setuju. Istri setuju, keluarga setuju, tetangga setuju, Allah Ta'ala juga sudah setuju. Hanya pimpinan yang belum setuju, kata beliau. Ya, makanya belum dapat jenderal, kata beliau. Nah, terkait dengan kanun bank syariah ini, LKS, itu semua pihak sudah setuju. Coba tunjukkan pihak yang tidak setuju dulunya. Semua pihak sudah setuju. Dan itu batas waktunya, kata orang kampung saya di Cet Keeng, deadline-nya masih setahun lagi lebih, 4 Januari tahun 2022, masih setahun lagi. Tapi sekarang kita sudah mulai angkat handuk putih, kita nggak siap. Pertanyaannya, dalam 2 tahun yang sudah berjalan ini, persiapan apa yang belum kita lakukan atau yang sudah kita lakukan? Saat ditanya, hampir semua pihak siap. Masyarakat siap. Enggak ada elemen masyarakat mahasiswa bawa spanduk mohon tunda dulu pelaksanaan kanun LKS ini. Padahal mahasiswa yang paling getol berdemo. Masyarakat enggak demo. Ketika pihak bank itu katakan mohon dialihkan rekeningnya ke rekening syariah, semua bergerak. Bahkan menurut data dari kawan-kawan OJK, hampir 60% yang sudah transfer rekeningnya itu ke rekening syariah. Yang tidak mengubah ke rekening syariah, mereka menambah rekening syariah walaupun tetap memelihara rekening yang konvensional karena satu dan lain hal. Enggak masalah, cuma interaksinya nanti keluar Aceh di Sumatera Utara. Banknya sudah siap, mereka sudah mulai alih aset dari yang konvensional ke syariah. Tiba-tiba kita minta untuk ditunda menjadi 4 tahun lagi sampai tahun 2026 konon katanya. Apa artinya? Nanti kawan-kawan dari pihak bank ini harus alih aset lagi, yang sudah ganti ke syariah, nanti bank syariah harus jual lagi ke konvensional, karena konvensional harus beli gedung lagi. Maka inilah Pak Bubut soalnya. Itu sama buruknya kasus dengan saat dulu kita jual stiker. Ketika kita pasang stiker, pemerintah bagikan stiker gratis. Tapi ketika stok dari stiker gratis ini terbatas, maka mulailah pedagang-pedagang stiker itu mencetak stiker. Saat stikernya sudah dicetak banyak-banyak, tiba-tiba aturan itu dicabut. Mau hawi balam stikernya. Jadi kenapa kebijakan kita ini seolah-olah tidak pernah ada diskusi, seolah-olah tidak pernah ada musyawarah. Maka disinilah pentingnya pemimpin itu, gubernur itu dikelilingi oleh orang-orang yang waras pikirannya. Perlu ada orang-orang alim, orang-orang yang intelek yang mendampingi gubernur untuk memberikan saran-saran yang tidak menjebak beliau. Masalahnya bukan gubernur tidak mau, orang alim dan orang yang intelek ini enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena masyarakat kita otaknya dipolarisasi dengan pemahaman yang keliru, bahwa setiap orang yang mendekat kepada kekuasaan adalah orang yang mencari dunia. Maka kalau ada ulama mendekati gubernur, mendekati bupati, wali kota, mendekati kecil di kampung, apa aja katanya? Itu ulama usuk, itu ulama jahat. Baru jahat kalau ulama ini datang untuk mencari kesenangan dunia, bukan konsisten untuk mengajarkan ilmu. Maka dulu kita kagum seorang alim sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah di Irak.
Imam Ahmad itu tinggal di daerah Basrah, sekarang menjadi provinsi di Irak. Suatu hari presiden ini, raja ini berpapasan dengan Imam Ahmad. Seorang khalifah sekali Harun ar-Rasyid bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, terucap dari mulut beliau, wahai Abu Abdillah. Ini kunyah dari Imam Ahmad, beliau punya anak laki-laki yang bernama Abdullah. Wahai Abu Abdillah, sungguh engkau seorang yang sangat qanaah. Iran bibi qanaah. Wah. Ditanya oleh Imam Ahmad, kenapa anda sebut saya qanaah? Seorang dengan kapasitas ilmu sealim anda. Kita tahu sekarang Imam Ahmad mazhabnya mazhab Hambali, itu salah satu dari 4 mazhab besar di dunia, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Anda seorang alim besar tetapi hidup dalam kesederhanaan, padahal dengan kapasitas ilmu yang anda miliki, anda sangat layak untuk berada di istana saya menjadi mufti dan mendapatkan jabatan, tunjangan dan lain sebagainya. Ketika mendengar kekaguman dari khalifahnya bahwa beliau qanaah, maka Imam Ahmad membalas, wahai Amirul Mukminin, bila anda kagum bahwa saya seorang yang qanaah, maka sungguh saya lebih kagum lagi kepada anda. Ditanya oleh khalifahnya, kenapa? Karena anda wahai Amirul Mukminin jauh lebih qanaah dibandingkan saya. Heran rajanya ini. Rajanya ini menggugat. Yang contoh hasil riba. Iji hijau jalan dan nyom ganggu lantai masjid. Anak berkat melimong. Rajanya bertanya, bagaimana engkau mengatakan saya qanaah padahal saya hidup di istana dengan gelimang harta, dengan semua pelayanan? Apa kata Imam Ahmad? Wahai Amirul Mukminin, itulah bukti bahwa anda jauh lebih qanaah dibandingkan saya. Saya ini hanya qanaah terhadap harta dunia yang sedikit dan tidak kekal. Sangat sedikit kekayaan dunia ini dan itu pun tidak kekal. Saya qanaah. Tapi qanaah anda terhadap kekayaan yang kekal di akhirat. Nyandum berak qanaah ronbah. Anda qanaah dari mendapatkan surga. Hana pa ahli surga katib pada dunia. Nyandum qanaah anda buah. Menangis rajanya ini ditegur oleh seorang alim. Tapi kalau seorang alim datang temui presiden sekarang demikian bahasanya, maka langsung tanahnya disita karena itu milik PTPN, kemudian dia akan dipidanakan karena menyampaikan kalimat-kalimat yang menyebabkan orang lain tidak nyaman. Langsung ada pasal ITE-nya. Tapi khalifah dulu, itu khalifah tidak ada perpanjangan kekuasaan 5 tahun sekali harus mengemis suara rakyat. Dia berkuasa sampai mati atau Allah berkehendak lain. Tapi begitu ditegur oleh seorang alim, dia sadar. Pemimpin sekarang ini, kita hidup di alam demokrasi. 5 tahun sekali kekuasaan itu harus diperpanjang. Kita mengemis kepada rakyat. Lalu kita sakiti hati rakyat itu. Hanya untuk menyenangkan beberapa pihak. Oke lah, ada lembaga pengusaha itu mereka punya uang unlimited. Konon katanya tidak berseri. Letat pengji. Bisa belanjakan suka-suka hati. Tapi di alam demokrasi yang bebas seperti ini, suara seorang yang super kaya dengan seorang super miskin sama-sama satu suara. Saat nanti masuk ke bilik suara, suara orang yang paling kaya di Acehnya dengan orang paling kecil taban sama, hanya satu suaranya. Lalu untuk apa melindungi kepentingan suara yang kecil dengan mengabaikan suara yang banyak? Kita sedang menandatangani surat mundur dari jabatan berikutnya, dari periode berikutnya, kalau benar itu dijalankan, maka na'udzubillah. Dan kawan-kawan yang minta untuk bertahan itu pun sebenarnya filosofi sudah benar. Apa filosofinya? Transaksi riba itu dosa. Kita berpahala bukan karena tidak bertransaksi riba. Kita berpahala karena ada alternatif transaksi riba, tapi kita memilih yang syariah. Kita tidak berzina itu tidak berpahala. Karena berpahala itu bukan karena tidak berbuat maksiat. Berpahala itu karena meninggalkan maksiat. Tarkul ma'mur au fi'lul mahdur. Itu kan prinsip ibadat.
meninggalkan, itu yang disebut maksiat. Tarkul ma'mur, tidak melakukan yang disuruh, au fi'lul mahdhur, atau mengerjakan yang dilarang. Disuruh salat tidak salat, berdosa. Dilarang berzina, kita berzina, berdosa. Kapan berpahala? Zina itu baru kita dapat pahala karena meninggalkan zina, bukan karena tidak berzina. Kita yang sedang duduk i'tikaf di dalam masjid ini tidak akan mendapatkan pahala karena tidak berzina. Kenapa? Peluangnya tidak ada. Siapa yang dapatkan pahala? Sudah berada di dalam ruangan tersebut. Ada lonte-lonte, ini cimenan bahasa aja. Cuma karena pemerintah kita, bangsa kita sangat sopan untuk perilaku ini, diperhalus bahasanya. Dulu lonte namanya, kemudian diperhalus menjadi pelacur. Saat pelacur tidak nyaman didengar oleh mereka, diganti menjadi lebih halus lagi, disingkat menjadi WTS, want to sell, wanita tunasusila. Ketika kata WTS itu pun sudah tidak nyaman mereka dengar, diperhalus lagi menjadi PSK, pekerja seks komersil. Maka sekarang mereka diterima dalam organisasi buruh karena sudah dianggap sebagai pekerja. Maka profesi mereka itu sejajar dengan guru, dengan TNI, Polri, dengan dosen. Karena itu organisasi pekerja, pekerja seks komersil. Mungkin suatu saat PSK ini pun tidak nyaman mereka dengar, akan diganti dengan bahasa yang lebih halus lagi. Boleh jadi suatu saat mereka disebut muslimat, organisasinya. Pokoknya butnya bermangat ibu but, saking sopannya kita. Tapi untuk perbuatan buruk, nah, kata berhalus yang buruk-buruk, pencuri dapat malu, koruptor, sampai pelakunya itu nggak merasa malu. Kenapa? Karena dia bukan pencuri, hanya koruptor saja. Maka ilham, ya, saking sopannya, cipegah pengkoruptornya, pencuri gah, wah. Maka nggak ada yang datang ke rumahnya. Tapi karena kita sebut koruptor, asal sudah ada or bau ujung urung bahagia adat, kontraktor, kemudian bahasa aja, developer aja. Konseptor, akseptor, aktor, pokoknya saya kamu or keren ya. Maka begitu pula orang-orang yang dituduh koruptor, oh mah keren rupanya ya, lagi aktor, lagi menancik lah bahasanya. Kita berhalus. Untuk perbuatan baik kita perkasar. Orang yang taat menjalankan agamanya kita sebut radikal, maka ilhamnya. Ini gara-gara guru bahasanya, tolong PGRI luruskan bahasanya. Guru-guru bahasa, ajarkan bahasa itu dengan baik. Jangan terlalu sopan untuk perbuatan buruk. Kita tidak berpahala karena kita tidak berzina. Kita hanya berpahala bila meninggalkan zina. Kapan meninggalkan? Ada pilihan untuk berzina dan tidak berzina. Kita ambil alternatif untuk tidak melakukannya. Kita tinggalkan zina. Maka demikian pula nanti ke depan kita tidak lagi berpahala karena menabung di bank syariah. Kenapa? Karena tidak ada pilihan bank konvensional. Anda kena dapat riba, riba terpaling dekat itu di Stabat. Suatu saat kita tidak dapat lagi pahala karena menabung di bank syariah. Maka logika pemikirannya sudah benar. Dipertahankan bank konvensional agar orang yang memilih menabung di bank syariah itu dapat pahala. Hai, jihad bank konvensional lebih mangat, lebih raih, bagi hasil lebih mudah transaksi, kepun bank syariah. Saat itu kita menjawab, karena ini perintah Allah. Kalau datang ke sana saya sedang mengumumkan perang dengan Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Tapi ketika yang konvensional tidak ada lagi, ini enggak ada jawaban. Hai pakon kenan, la in jahana, la in jahana. Kita enggak ada jawaban lagi, la in jahana. Ini kondisinya kondisi darurat. Cuma masalahnya, berapa tahun sudah berjalan UUPA, berapa lama sudah dikanunkan LKS, tapi tidak ada perubahan pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Kenapa? Umat Islam di Aceh ini harus diproteksi semuanya. Ibadahnya harus diproteksi. Beda dengan di luar Aceh. Keimanan mereka itu muncul dari dalam dirinya terprovokasi. Di Medan itu semua mall ada. Tapi ketika sholat tarawih, mallnya tidak tutup. Masjidnya penuh. Di Aceh nggak ada mall. Yang Matahari, yang Suzuya, itu cuma miniatur mall. Cuma bagi kamu cekeunya karya dah mall ya. Maka kalau datang tamu dari Jakarta, dari Malaysia, hanya kamu bawa kenal Suzuya. Gampung waran lagi nyom mana lebih bangai pada nyolap. Igap kahik kalan le mall. Ini liburan kenan bak mall tak dong. Mereka mau melihat yang alami, kalan panti. Kita hanya dengan miniatur mall itu saja heboh. Bahkan dengan warung kopi pun heboh.
maka diproteksi di Aceh. Bulan Ramadan, malam setelah selesai sholat maghrib, tempat usaha wajib tutup. Kenapa? Kalau tidak tutup, maka nggak ada orang di masjid. Maka sebenarnya pada khilafiyah antara 8 dan 20, di Aceh ini lebih banyak yang tarawih 20 daripada 8. Hanya sekarang lebih banyak yang 8 dari 20. Kenapa? Karena setelah 8 rakaat dibuka warung kopi. Buka kedai kopi le 20 beli temayang. Ada hojak. Karena dibuka setelah 8 rakaat, maka bak 8 rakaat IPO. Menyoga buka bak 5 rakaat, bak 5 rakaat IPO. Cites ya? Ya. Kenapa? Karena ibadat kita itu harus diproteksi. Maka demikian pula dengan transaksi riba ini. Kalau menunggu kesadaran warga untuk beralih kepada syariah, kita sudah buktikan berapa lama berjalan undang-undang UU-PA tersebut dan berapa lama berlaku kanun LKS. Coba perhatikan dalam 3 tahun itu yang atas kesadarannya sendiri berapa persen yang berganti dari rekening syariah ke rekening dari rekening konvensional ke syariah. Tidak, harus dipaksa dulu. Pemimpin harus paham ini. Bila dengan dasar pemikiran saya tadi bahwa kita baru mendapatkan pahala karena meninggalkan maksiat baru dapat pahala, maka pemimpin tetap sediakan alternatif. Kalau begitu nggak apa-apa, nanti bulan Ramadan yang warung buka aju, terawihnya kan sunat, jek pupinya wajib. Kenapa? Menyana jek kupi pungo. Ya, mari pada pungo kalau lebih gaji kupi lah. Ya, akhirnya kakek buka juga warung kopi, yang solat, yang tidak solat minum kopi. Toh solat tarawih cuma sunat saja. Kalau itu pemikiran pemimpin, maka kita sedang mempermalukan Aceh lagi. Nanti tamu dari luar Aceh datang kemari untuk beribadat bulan Ramadan di sini. Ternyata mereka akan lihat bahwa di Aceh pada saat solat Isya, begitu selesai solat Isya, warung kopi lebih penuh daripada masjid. Kita harus proteksi nilai syariah ini agar kita tidak malu. Demikian pula dengan bank konvensional. Pemerintah wajib memproteksi. Bila tidak, maka na'udzubillah, pemerintah yang tanggung dosa dari setiap orang yang terus bertransaksi riba. Malaysia hidup tanggung jawab Allah Ta'ala tamah disyagab lah. Malaysia hidup fikir Malaysia. Ini persoalannya. Maka oleh karena itu saya sangat yakin gubernur itu sudah komitmen, karena itu kesepakatan bersama antara DPRA, eksekutif, legislatif, kemudian juga lembaga keulamaan, setiap elemen masyarakat, bahwa kita akan jalankan kanun syariat itu, deadline-nya 4 Januari 2022. Tapi kenapa gubernur goyang? Karena ada pihak yang menggoyang. Kenapa cepat goyang? Karena tidak ada pihak yang memberikan dukungan moral kepada beliau untuk bertahan. Bapak Gubernur bertahan, kami akan tetap mendukung Anda. Maka perlu ada elemen-elemen yang memberikan dukungan moral kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur konsistenlah dengan kesepakatan, istiqamahlah dengan kesepakatan. Kami tetap akan dukung Anda. Tapi tidak ada yang memberikan apresiasi kepada beliau, tidak ada yang memberikan tawaran alternatif dukungan ini kepada beliau, hanya pihak yang menggoyang-goyang saja yang semangat untuk mendekati beliau. Maka perlu ada keseimbangan dalam alam ini. Jadi kita juga harus berpikir dari sudut pandang beliau, bahwa beliau goyang karena tidak ada yang mendukung untuk terus bertahan. Baru ketika beliau digoyang dan mengajukan surat tersebut, kita goyang pula beliau, menggoyang ternyata kau. Ya, tapi inilah hukum alam, bahwa orang yang tidak konsisten itu akan goyang dari manapun. Tapi orang yang konsisten, satu saja Anda pegang, maka semua kelompok itu akan berbaris di belakang Anda. Bila Anda konsisten di belakang orang yang berbuat salah, maka semua orang yang berbuat salah akan berbaris di belakang Anda. Bila Anda konsisten berdiri pada orang yang berbuat benar, setiap orang yang berfikir benar berdiri di belakang Anda. Tapi bila Anda beralih ke sana kemari, maka semua orang pun akan meninggalkan Anda. Hang kemah haji kerakaat. Konsistensi, istiqamah. Ini yang diperintahkan di dalam agama. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita jangan hanya menggugat beliau, karena beliau juga dalam jabatan politik ada tekanan. Berikan dukungan kepada beliau agar konsisten. Pak Gubernur, tetaplah istiqamah. Kenapa? Karena Anda, kami yang pilih, bukan hanya mereka yang pilih. Dan Anda pun menjadi gubernur karena keridhaan Allah Ta'ala, bukan karena kehendak Anda. Kalau hanya kehendak Anda, ada 4 pasangan gubernur dan wakil gubernur dulu. Allah pilih pasangan Anda, tidak dipilih yang lain. Kenapa terpilih Anda? Allah ketuk hati orang Aceh itu untuk lebih memilih pasangan-pasangan Anda. Ini semua pekerjaan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah sudah Anda lawan, maka masyarakat pun akan diketuk hati oleh Allah untuk tidak lagi memilih.
Lalu untuk apa menjadi pemimpin yang tidak disayang, tidak takut kepada Allah dan tidak sayang kepada rakyatnya? Kita inginkan pemimpin itu yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan kuasa ke atas kami seorang yang tidak takut kepada kami dan tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Kemudian kepada kawan-kawan pengusaha, sekaya apapun Anda, harusnya ingat ayat yang tadi dibaca oleh imam. La yastawil khabis wat tayyib walau a'jabatkum kasratul khabis. Tidak akan serupa yang buruk dengan yang baik, walaupun jumlah yang buruk itu mendatangkan rasa kagum di dalam benak kalian. Karena yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan. Bagaimana menggerakkan ekonomi dengan nilai-nilai syariah, dan itu menjadi dakwah dan perjuangan kita untuk nanti disodorkan di hadapan Allah. Ya Allah, kami sebagai orang-orang kaya di Aceh, kami orang-orang kaya di Indonesia, ini dakwah yang telah kami jalankan untuk menyelamatkan masyarakat dari transaksi riba, bukan malah mempertahankan ekonomi riba untuk merusak masyarakat. Maka kita kagum ada banyak lembaga di Aceh ini yang bergerak untuk berjuang di ekonomi syariah. Mulai dari masyarakat ekonomi syariah, ada MES-nya, kemudian ada IIBF, Indonesian Islamic Business Forum, bahkan lembaga wartawan pun seperti KWPSI juga mendukung ekonomi syariah, Kaukus Wartawan Peduli Syariah. Maka perlu ada banyak elemen yang bersinergi agar ekonomi syariah itu menjadi salah satu pilar perjuangan dakwah, karena sulit mendakwakan Islam apabila ekonomi tidak mapan. Kenapa Masjid Baitul Salihin penuh? Karena Masjid Baitul Salihin dioleh-karing orang-orang yang ekonominya mapan. Andai kata kita pindah Masjid Baitul Salihin ini ke Kota Madia Cet Keeng, 2 saf juga isinya. Nah, kenapa? Karena di sana ekonominya belum mapan. Nah, mereka bukan tidak bangun subuh. Kami di Cet Keeng itu jam 3 sudah bangun. Tapi karena ekonomi belum terbangun, maka kami gerakkan ekonomi dulu ke Pasar Tungkup. Nah, maka jemaah salat subuh di Cet Keeng hijrah ke Tungkup. Tapi ini dari berbagai daerah. Saya dari Cet Keeng datang kemari. Kenapa? Karena ekonominya mapan di sini. Maka gerakkan ekonomi masyarakat dulu agar mapan, insya Allah syariat itu akan berjalan. Apa jawaban yang akan kita berikan kepada Allah bila terjadi kasus seperti di Langsa kemarin? Seorang perempuan karena terjebak rentenir, sering ditagih utang, interaksi yang berulang-ulang antara debt collector dengan orang yang berutang ini akhirnya menumbuhkan cinta. Kawin, Ibu Plung Sumatera Utara, dan dia murtad. Kalau nanti wali kota Langsa ini dipanggil oleh Allah, itu belum masalahnya, wali kota Langsa orang Cet Keeng. Kalau wali kota Langsa ini nanti dipanggil oleh Allah, dalam masa engkau menjadi wali kota, kenapa engkau biarkan ada satu orang wargamu murtad hanya gara-gara utang? Apa yang akan kita jawab? Andai kata nanti ada pertanyaan Allah kepada wali kota Banda Aceh, kenapa engkau biarkan ada masyarakat di Banda Aceh itu terjebak kepada rentenir padahal engkau wali kotanya? Maka wali kota Banda Aceh sudah menjawab dengan adanya lembaga keuangan Mahira Muamalah. Beliau sudah bisa jawab. Nanti kalau kepada gubernur ditanya, wahai gubernur, kenapa engkau biarkan masyarakat Aceh terus melaksanakan transaksi riba, malah engkau minta perpanjang sampai tahun 2026? Apa yang akan dijawab? Maka pertanyaan ini yang panjang sekali prosesnya di akhirat nanti. Untuk di dunia ini nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada lagi yang bertanya. Yang bertanya hanya kadin saja. Nah, kenapa terlalu cepat? Kenapa nggak ditunda lagi? Ya. Tapi di akhirat kita nggak bisa lari, di dunia pun kita nggak bisa lari. Tekanannya itu lahir dan batin. Maka kita berharap ada banyak elemen masyarakat yang bertemu dengan gubernur, berikan dukungan moral kepada beliau. Pak Gubernur, tenang saja, kamu iliku, jangan lagi likut. Ya, kamu iliku, ya, jangan lagi kamu dilikut. Karena dulu kita selalu dilikut. Sekarang kita ke depan. Pak Gubernur, Anda duduk saja, kamu iliku. Siapapun yang menentang kanun ini, mereka berhadapan dengan kami, bukan dengan Anda. Karena kami punya kepentingan untuk menerapkan ekonomi syariah di Aceh, karena bila ekonomi tidak berjalan, syariah tidak akan berjalan. Orang akan tetap mencuri karena nggak ada uang, orang akan tetap berzina karena nggak sanggup kawin, apalagi mas kawin tinggi dan harga emas pun lebih tinggi lagi. Orang akan tetap melakukan hal-hal keburukan karena perut mereka belum terisi. Maka kita usahakan perjuangan syariah ini berjalan, insya Allah pada saat itu syariah akan benar-benar berjalan. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, karena kajian kita ini adalah kajian subuh, dan hari ini waktu subuh berakhir pada jam 6:46, masih ada sebenarnya 7 menit lagi, tapi karena biasa berakhir pada 6:30, nah orang namanya pakan telat habis tengkuyan, padahal jadwalnya belum habis. Dan perlu saya ingatkan, karena jadwal belum habis,
Nanti saya yakin sebagian di antara kita ingin melanjutkan dengan sholat syuruk nantinya. Sholat syuruk itu sunat, tapi waktunya juga jelas. Karena sholat syuruk pada waktu yang tidak jelas, itu kata orang kampung saya, bak taharap pahala ubi pih merumpok palih ubi pah. Syuruk itu saat matahari terbit. Ketika matahari sedang terbit, itu adalah salah satu dari waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunat. Maka jangan sampai nanti sholat sunat syuruk ketika matahari sedang terbit, nyemita penyakit nanti. Tapi kerjakanlah sholat sunat syuruk ketika matahari sudah benar-benar terbit. Dan proses terbit matahari dengan diameter sekian juta kilometer tersebut perlu waktu lebih kurang 10 sampai dengan 12 menit baru terangkat. Jadi terbitnya pada jam 6 lewat 46 menit, nah, tinggal ditambah 12 menit saja. 6 lewat 46 itu baru mulai proses terbit. Dang-dang tersut baju-baju, perlu proses untuk menanti. Lebih hebat baik semayang daripada semayang salah. Daripada anda mengerjakan sholat di waktu yang salah, lebih baik tidak sholat. Kenapa? Karena sholatnya sunat. Jangan pula dipakai teori ini untuk sholat fardu. Oh, pegah di tengkur daripada semayang lebih hebat baik semayang. Luhur kerana kerja alih. Itu masalah. Ini tentang sholat syuruk. Ini sholat sunat. Ada waktunya. Bila salah waktunya kita berdosa. Maka daripada memaksa sholat pada waktu yang salah kita berdosa, lebih baik tidak sholat sunat syuruk saja. Kalau ingin sholat sunat syuruk, maka kita nanti. Ini saya panjang-panjangkan kalimat supaya habis hotel subuh mudah mencutuk. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian barangkali sekedar provokasi untuk pagi hari yang berbahagia ini, karena judul kita luar biasa, menyikapi introspeksi musibah tsunami di masa pandemi sekarang ini. Maka mudah-mudahan kita benar-benar menjadikan teguran Allah 16 tahun yang lalu, falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa tidak ketika bencana itu datang dari kami mereka rendahkan diri. Kita jangan sombongkan diri. Jangan lagi terucap kalimat menyodum dalam tsunami renyan han mati, insyaallah han mati leke. Hanya haji kerakaannya. Kenapa? Raja-raja yang hebat yang mengaku Tuhan dulu mati. Allah abadikan untuk menjadi peringatan. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wahai Fir'aun, hari ini kami selamatkan engkau berikut dengan badanmu agar engkau menjadi tanda bagi orang-orang yang setelahmu. Maka siapapun pemimpin Aceh yang merasa sangat hebat, bandingkan kekuasaan anda dengan Fir'aun. Jangan Fir'aun tiga gogri. Mantengna tubuhnya orang yang mengaku Tuhan dulu tidak bergerak lagi dan tidak berkutik. Diabadikan oleh Allah jasadnya itu. Maka jangan sampai kita menjadi Fir'aun berikutnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan itu menjadi peringatan. Citruk 66. Sudahlah kita padakan saja sampai di sini. Jadi baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya. Mudah-mudahan ketika bencana datang kita bertadarru' dan kita persiapkan bekal sesuai dengan hadis Nabi. Hassinu amwalakum bizzakah. Pagari, pelihara harta kalian dengan zakat. Kita antisipasi jangan sampai terjadi kasus seperti di Mibu kemarin, perampokan sampai nyawa melayang. Kenapa? Karena masyarakat tidak bayar zakat. Bukan beliau tidak bayar zakat, karena masyarakat tidak bayar zakat. Beliau salah satu korbannya. Bayar zakat, maka insya Allah ekonomi akan berputar. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Sedekah kepada orang yang membutuhkan. Bila anda tidak bersedekah kepada orang miskin, anda harus bersedekah kepada dokter yang kaya. Wastaqbilu amwajal bala bid du'a wat tadarru'. Dan hadapilah gelombang-gelombang bala dengan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada saat itu kita akan dijauhkan oleh Allah dari bala bencana. Maka mudah-mudahan ke depan tidak akan ada peringatan tsunami dalam bentuk konser. Kenapa? Karena itu menyombongkan diri di hadapan Allah. Tetap peringatan tsunami dalam bentuk istighasah dan doa bersama. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.